Kita ikhtiar itu sebagai ibadah, tidak boleh disandari. Kita harus tahu ilmu sunnatullah, kita harus all out dalam ikhtiar, tapi sandaran kita adalah Allah. Mungkin kita ikhtiar mampunya segini, tapi kalau Allah mau menolong, Allah akan datangkan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang putus harapan dari makhluk dan hanya berharap dari Allah. Tidak ada yang menguasai takdir selain hanya Allah semata. Pada nomor 33. Kajian Al-Hikam nomor 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan terhenti ataupun macet suatu permintaan yang semata-mata engkau minta ataupun engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Allah Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai permintaan ataupun pengharapan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu hati kita, pikiran kita bersandar kepada siapa. Kalau kita bersandarnya kepada Allah, Allah itu maha kaya. Berapapun yang kita perlukan dia memilikinya. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah di dalam melakukan apapun yang dia kehendaki. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah itu maha baik. Walaupun kita banyak kekurangan dan kelemahan, bahkan banyak dosa, dia maha baik. Dia tutupi dosa dan dia tetap tolong. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kalau kita bersandar kepada Allah, kita tidak akan pernah putus asa di dalam ikhtiar. Karena kita tahu Allah maha kuasa menolong hambanya. Tapi kalau kita bersandar kepada kemampuan diri, kita akan jadi putus asa karena kita memang lemah. Makanya dalam menyempurnakan ikhtiar, kita ikhtiar itu sebagai ibadah. Tidak boleh disandari. Kita harus tahu ilmu sunnatullah, kita harus all out dalam ikhtiar, tapi sandaran kita adalah Allah. Mungkin kita ikhtiar mampunya segini, tapi kalau Allah mau menolong, Allah akan datangkan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tidak ada satupun orang yang datang ke kita kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada satupun ilmu yang sampai kepada kita kecuali Allah yang kehendaki. Allah tahu keterbatasan kemampuan kita. Kalau kita mengakui ini bahwa kita ini lemah, tiada daya, itu yang paling Allah suka. Kalau ke makhluk kita mengakui lemah, itu tidak bagus. Tapi kalau ke Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau ke makhluk saya akan coba semaksimal mungkin. Tapi kalau ke Allah, saya tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Makanya orang-orang yang akhirnya letih itu pasti bersandarnya kepada dirinya, kepada ikhtiar, capek. Aduh, susah bener ini ngedidik anak, pasti ngandelin diri.
Aduh, saya tuh hutang gak lunas-lunas, pasti ngandelin diri. Kapan sampainya saya ke Mekah, kalau ongkos naik terus, itu ngandelin diri. Tanah makin lama, tanah makin naik. Kapan saya punya rumahnya, itu pasti ngandelin diri. Kalau ngandelin Allah, mengandalkan Allah, dunia berikut isinya milik Allah. Benar? Tidak terbayang semua hal, tapi semua hal ada dalam kekuasaan Allah. Makanya kalau orang bersandarnya kepada Allah, dia optimis terus. Dan dia tetap sempurnakan ikhtiar sebagai ibadahnya. Jangan menjadi lemah karena yakin kepada pertolongan Allah. Jangan jadi lemah ikhtiar karena merasa yakin ke Allah, dan jangan menuhankan ikhtiar. Ini dua-duanya tidak baik. Harusnya sempurnakan ibadah, ikhtiar sebagai pendekat ke Allah, dan sempurnakan tawakal. Nomor 34. Min alamatin nujhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayati. Suatu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya jika selalu tawakal, menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Kita bisa tahu nih siapa yang akan sukses, yaitu yang dari awalnya sudah tawakal ke Allah. Contoh, kita akan masuk ke puncak gunung, kita masuk hutan dan puncak gunung. Ada yang mengandalkan ilmunya, pengalamannya, wawasannya, padahal hutannya belum pernah ditempuh. Tapi ada yang dari awal memasrahkan diri kepada pengelola hutan. Karena sudah ada pengumuman, barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada pemilik hutan, pengelola hutan, niscaya akan ditunjuki lewat hutan belantara ini. Akan dicukupi, asal pasrah total. Kalau dari awal kita datangi pemilik hutan dan memasrahkan diri, Pak, ini kalau hutan ya, saya ingin sampai ke puncak gunung. Saya tidak tahu apa-apa. Saya menerima undangan Bapak untuk memasrahkan diri. Saya datang Pak, memasrahkan diri saya agar Bapak tuntun saya sampai ke puncak. Kata pemiliknya, ya sudah, kamu percayakan sepenuhnya kepada saya. Ini hutan milik saya tahu persis jalan-jalannya, saya jamin kau selamat, saya jamin kau dicukupi. Tapi selama melangkah kita patuh, jangan belok kiri itu jurang, kanan, jangan naik ke atas itu beracun pohonnya, buahnya bagus. Pak, saya haus, jangan, itu bukan air bening, itu pipisnya babi hutan. Kalau kita patuh dengan perintah dan larangannya, dan kita percaya bahwa setiap perintahnya ini baik dan larangannya itu membahayakan, kita akan sampai. Benar kita nanjak, kita licin, benar kita akan capek, tapi jauh. Itu efektif sekali menghadapi hutan itu, dibanding dengan yang mengandalkan kepinterannya, mengandalkan bekalnya, mengandalkan pengalamannya, padahal belum pernah dia masuk ke hutan itu. Bisa terbayangkan hadirin? Yang dari awal tawakal dia nyampe ke puncak. Ya begitulah. Sekarang mau menghafal Quran, harus jelas dulu, ini otak milik siapa? Jawab. Kita bisa ingat dengan karunia siapa? Allah. Kita bisa istiqomah dengan bimbingan siapa? Kalau dari awal kita yakin, maka carilah pertolongan Allah setiap saat. Allah perintahkan jaga pandangan, jaga pandangan. Allah perintahkan lewat Rasulnya jaga lisan. Persis seperti orang yang masuk hutan, jangan heran Allah nanti memudahkan kita ingat. Karena otak ini milik Allah. Bisnis juga begitu. Yang membagikan rezeki siapa?
Allah, jangan serakah, jangan licik, jangan zolim. Tenanglah. Rezeki itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kadang dibuka, kadang ditahan, kadang diambil. Nikmati saja. Seperti dolar naik turun. Tenang saja. Tuhan kita bukan dolar. Iya, enak ngomong gitu. Tapi saya punya hutang dalam dolar. Salah sendiri. Ya. Jual. Oh, kalau dijual nanti saya jadi tidak punya rumah. Ya terserah, mau menderita mikirin hutang atau tenang tanpa rumah. Kontrak saja daripada kita menderita. Ngontrak dengan punya rumah sama-sama berteduh, betul? Tapi bagaimana nanti orang menghinakan saya. Nah itulah saudara menderita, lebih takut dihina orang daripada takut dihina Allah, betul? Sudahlah, punya rumah sederhana juga tidak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan, wah kamu bangkrut ya, iya, Allah lagi ngambil rezeki saya. Mungkin Allah ingin membersihkan dari rezeki yang tidak berkah selama ini. Gak apa-apa, dizerokan lagi. Nanti gimana ekonomi makin sulit? Oh, rezeki dari Allah tidak tergantung situasi ekonomi. Maaf hadirin, pesantren ini diuji dengan berbagai situasi ekonomi yang katanya orang susah sekali. Tapi pertumbuhan kita tetap saja jalan. Tahu sebabnya apa? Sebab yang ngebagikan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya bersandarlah dari awal, di tengah, dan sampai akhir. Karena Allah penguasa segalanya. Sebelum berangkat keluar dari rumah, doa dulu. Atau berangkat dulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, bismillahi tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula, yang tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Allah lalu berfirman kepada orang yang doa itu, hudita wa kufita wa wukita. Allah akan berikan petunjuk, lalu Allah cukupi dan Allah lindungi. Setan berkata, gimana kita menggelincirkan orang yang dilindungi, ditunjuki, dicukupi dan dilindungi dan dicukupi Allah. Makanya hadirin sekalian, nyari jodoh juga dari awal tawakalnya. Kenapa? Karena setiap akhwat ciptaan Allah. Tidak ada akhwat yang naksir kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Naksir kan belum tentu jodoh. Bisa jadi saudara naksir ke dia dan dia naksir sahabat saudara. Itu jadi. Ini perih. Nah, bagaimana cara membalikan hatinya? Tidak usah, ya Allah, kenapa jadi ke teman saya? Saya dong ya Rob, nggak usah gitulah. Biasa aja. Mau apa kita dicintai oleh yang bukan jodoh, benar? Pusing sendiri. Jadi gimana nih cara mencabut hati? Ya ke Allah. Allah lah yang membulak-balik hati. Kenapa saya jatuh cinta? Bukan saya ini, misal saudara ya. Kenapa saya kok jatuh cinta kepada orang yang bukan jodoh? Ya Allah tahu. Saudara ngeliatin dia terus. Kenapa di depan masjid ini dikasih pot? Yang tukang nangkring ketawa dia. Sebab saudara suka duduk di tempat duduk itu. Padahal di depannya trotoar. Orang jadi tidak mau naik trotoar karena banyak yang duduk di sana. Yang duduknya juga mandangin yang jajan beli jus itu. Kan ketawa, saya juga tahu. Kenapa? Karena saya nyobain duduk di sana. Ternyata mata bisa rusak. Memandang orang. Dan Allah tahu kita tidak bisa menjaga pandangan. Hujamkan aja naksir. Ke yang jualan jus itu. Ya. Berat itu. Istighfar.
Dasar santri baru, cari alasan melulu. Nah begitulah hadirin, Allah lihat lirikan mata. Nih dengerin. Ini kan sekarang kalau godul basor seakan-akan yang harus jaga pandangan itu lelaki. Kalau wanita harus jaga pandangan tidak? Kan? Coba Ustadz bacakan. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 30 sampai 31. Ayat 24, 30 sampai 31. Ya ayat. Surat ke-24. Surat ke 24. 24. Ya maaf. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Ya, lanjut. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, ya. Nah, jadi sama laki dan perempuan juga jaga pandangan, ya. Begitulah. Ini sebagian ulama berpendapat kalau dua-duanya harus jaga pandangan, berarti ada yang dipandang, benar? Karena kalau tidak ada yang dipandang, mau jaga bagaimana? Karena tidak ada yang dijaganya. Ini perbedaan pendapat. Makanya laki-laki sebetulnya lebih aman ditutup, bisa menutupi kumis, ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa dari awal sampai akhir kita tidak bisa lepas untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kejadian sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Dia Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha menentukan segala-galanya. Silakan, ada yang akan didiskusikan? Jadi nyari jodoh tuh nyari dulu atau istiqoroh dulu? Istiqoroh itu di antara dua pilihan atau satu juga istiqoroh? Kan? Satu juga istiqoroh, karena yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik. Jadi melamar kerja, yang mana nih yang saya pilih? Bukan 2, 3, satu juga harus istiqoroh. Karena yang kita pilih juga yang satu-satunya itu belum tentu yang terbaik. Orang yang istiqoroh tidak akan pernah rugi. Ada yang akan kita diskusikan, silakan. Ya.